Gue bakal ngajarin kalian satu trik biar kalian nggak worry soal uang. Namanya The Money Buffer by Raymond Chin. Kalian nggak bakal ketemu ini di mana-mana, tapi kalian harus ngerti masalah keuangan itu beda dengan masalah dengan uang. Money problems itu hal-hal yang harus kalian lakuin, action nyata misalnya kayak nabung, cari income tambahan. Tapi problem with money itu hal-hal yang kalian rasain walaupun kalian punya uang, kok deg-degan, kok ngerasa nggak cukup. Dan The Money Buffer ini yang gue pakai sampai sekarang dan bikin gue selalu nyaman mau gue punya uang berapapun. So langsung aja kita bahas. Oh ya, by the way, Revolusi Lokal episode 3 gue tahan sampai gue ketemu orang pemerintah yang bisa gue ajak ngobrol bareng. Biar gue tetap perlu bikin video buat edukasi masyarakat kayak gini. So kita bahas topik pertama dulu, The Money Buffer. Apa itu The Money Buffer? Step 1 dari Money Buffer yang menurut gue paling penting yang kalian nggak bakal dapetin di mana-mana adalah kalian subscribe. Oke, bercanda, back to topic. Kalian perlu 2 rekening by the way, namanya The Glassdoor sama Safe House. Rekening Safe House itu tuh rekening yang susah dilihat, uang masuk gampang, uang keluar susah. Penting banget itu tuh. Nah, rekening Glassdoor itu yang uang masuk susah, tapi uang keluar gampang. Dan sesuai dengan namanya Glassdoor, kalian harus bisa, ini rekening yang kalian lihat saldonya kurang dari 5-10 detik. Jadi harus yang ada aplikasi. So, teori dari The Money Buffer adalah setiap orang itu punya angka psikologis yang kalau mereka lihat, mereka bakal merasa nyaman. Kalau di bawah angka psikologis itu, lu bakal ngerasa deg-degan dan kayak, oh gue kok nggak punya duit ya. So step 1 dari Money Buffer, setelah kalian punya 2 rekening itu ya, adalah ngeset baseline. Baseline ini rekening Glassdoor kalian. Kalau kalian bekerja sebagai karyawan, ini rekening yang terima gaji, spending sehari-hari kalian, atau bahkan bisa pakai e-wallet lah. Cara nentuin baseline dari Money Buffer, di awal bulan habis kalian gajian, kalian harus selalu buka rekening terus lihat berapa angka yang ada di rekening lo. Lu ingetin tuh, lu ngerasa nyaman atau lu ngerasa deg-degan. Buat mayoritas orang mereka ngerasa oh nyaman, masih tanggal muda. Gak apa-apa, tutup lagi aja. Di pertengahan bulan pas udah mulai spending, kalian buka lagi. Kalian lihat angka itu dan kalian catat. Kalian ngerasa nyaman atau ngerasa deg-degan? Kalau masih ngerasa nyaman, oke, good. Itu masih di atas dari buffer kalian. Menuju akhir bulan kalian lihat terus, kalian buka terus, sampai di tahap kalian ngeliat angka yang kalian ngerasa udah tinggal dikit, udah tanggal tua, gue harus jauh lebih hemat, gue harus deg-degan. Catat itu, dan itu jadi money buffer kalian. Jadi teorinya itu setiap orang berdasarkan income atau pengeluarannya masing-masing, atau lifestyle-nya ya, selalu punya satu angka yang mereka ngerasa mereka nyaman. Dan ini yang gue bilang buffer. So, strategi money buffer itu kalian lakuin di bulan kedua. Sering-sering aja lihat rekening kalian, habis transaksi, habis jalan-jalan, cek saldonya, dan worry soal uang. Itu tuh psikologis. Pas udah mulai mendekati buffernya, misalnya 3 juta ya, kalian sendiri yang bakal ngerem pengeluaran. Nggak perlu di planning-planning aneh-aneh. Dan itu yang bisa bikin kalian nyaman. Setiap bulan, sebelum gajian, kosongin rekening Glassdoor, masukin ke Safe House. Terus rekening Safe House-nya diapain? Nah, ini enak, ini tabungan kalian. Money problems atau financial strategy, mulai dari persiapan dana darurat, dari alokasi investasi, sampai sedekah, itu keluarnya dari rekening Safe House. Dan nggak perlu dilihat, nggak perlu dicek sering-sering, mentok-mentok sebulan sekali atau berapa bulan sekali untuk alokasi portfolio. So, kita bahas ke chapter 2. Masalah dengan uang yang bikin kita deg-degan, kita solve dengan money buffer. Tapi masalah keuangan ya, kita solve di rekening Safe House. Tips nomor 1 sebenarnya di Glassdoor, living frugal. Tapi kalau pakai strategi gua, dan kalian udah tahu angka buffer kalian, percaya deh, kalian bakal ngerem dengan sendirinya kok. Setiap kalian sering buka rekening kalian bakal nyesuaiin lifestyle-nya dan spendingnya dikurangin karena udah mulai deg-degan. Tips nomor 2 adalah punya side income yang masuknya ke Safe House bukan ke Glassdoor. Kalau misalnya kalian punya bonus atau freelance dan lain-lain, dan mau lebih cuan soal keuangan, masukinnya ke Safe House, jangan masukin ke Glassdoor. Poin nomor 3, maksimalin spending atau strategi cashback. Karena sebenarnya apapun yang kalian keluarin, uangnya untuk spending di rekening Glassdoor, kalau kalian pintar, ada caranya kalian bisa quote-unquote dapat cashback. Jangan malu buat cari diskon, cari promo, dan yang paling simple, karena video ini gue kolaborasi sama Shopback, belanjaan-belanjaan kalian bisa dapat cashback kalau pakai aplikasi-aplikasi kayak gini. Jadi mereka tuh aplikasi cashback yang bisa ngasih keuntungan dalam bentuk bonus cashback yang bahkan bisa dicairin ke rekening. Saran gue ke rekening Safe House kalau mau ditabung, rekening Glassdoor kalau mau dipakai lagi. Dan gak jauh-jauh dari e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Tiket.com, Uniqlo, Agoda, Booking, dan sebenarnya banyak banget yang kalian bisa pakai cashbacknya Shopback ini. Ini contohnya, kalau misalnya kalian belanja, udah kalian pakai tips cashback itu, tampilannya kayak gimana? Karena gue lagi collab, kalian bisa dapat cashback 20.000 kalau daftar hari ini pakai kode SBRMO. Dan ini gratis karena pakai Shopback tuh gampang banget. Gue taruh linknya semuanya di bawah. So, kalau misalnya kalian udah beres problems with money problems itu bisa di-solve dengan strategi-strategi kecil kayak gini. Karena sebenarnya effortnya nggak susah. Misalnya kayak Shopback, kalian tinggal daftar. Jangan lupa pakai kode gue ya buat dapetin 20.000. Pilih e-commerce. Di sini gue pilih Tokopedia ya. Nanti bakal muncul keterangan cashback, terus kalian tinggal pencet continue. Kalian bakal diarahin ke e-commerce-nya, belanja kayak biasa, terus cashback-nya langsung otomatis masuk akun. Belanja jadi nabung ini, nanti saldonya bisa ditukar ke pulsa atau ditarik ke uang cash. Ada minimal-minimalnya. Kejar promo-promo double date sama ada cashback ekstra. And yes, ini nggak ada ruginya sih. Makanya gue mau collab sama mereka. Linknya semua gue taruh di bawah. Ya mungkin tips terakhir ya, kalau gue harus masuk ke chapter 3, yaitu ada namanya emotional intelligence in money. Karena lu bisa punya 100 miliar tapi lu tetap gak nyaman dengan uang. Jadi banyak yang orang nggak ajarin dari segi finansial adalah aspek emosional dalam manage uang kalian. Karena banyak keputusan-keputusan yang sebenarnya gak make sense, itu bukan karena kita bodoh, bukan karena kita nggak ada strateginya, tapi kita impulsif dan bikin keputusan berdasarkan emosi. Dan ini ada bukunya, waktu itu Armstrong, saranan kita, kalau misalnya lagi emosional, jangan
membuat keputusan finansial dan belajar yang namanya pause. Jadi hal-hal kayak impulsive spending, high risk investment, atau bahkan hutang pinjol, itu kalian bisa avoid kalau kalian dalamin emotional intelligence di finance. And that's, my friend, cara kalian untuk tidak worry soal uang. Karena worry soal uang itu bukan soal angka, tapi perasaan kalian dalam manage uang. Feel free komen di bawah kalau nggak setuju, dan mungkin money buffer ini berguna untuk teman-teman kalian. Share aja, guys. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.